Nama saya Muhammad Anas Sumarullah, lahir tahun 92. Alamat peternakan kami di Desa Tirto, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Kalau orang lebih tahunya Lor Kasongan gitu. Awalnya kita itu jadi driver online selama 2 tahun. Tapi selama 2 tahun itu awalnya itu teman saya, bapaknya beli kambing 1 ekor bunting dan dititipkan di pedagangnya, ditunggu sampai lahiran. Kok ternyata sudah lahiran dibawa pulang. Nah, kami gojek selama 2 tahun itu kok rasanya itu hasilnya cukup untuk makan. Tapi yang dari kambing 1 itu setelah proses 2 tahun itu menjadi sekitar 7 atau 6 ekor itu, dan satunya itu ditawar 2 juta, nggak boleh kok. Hanya cuma 1 kambing bisa jadi celengannya sangat banyak atau hasilnya sangat banyak gitu. Jadi kita memutuskan untuk mulai ternak kambing ini. Dan kami di sini berempat, masing-masing punyai peternakan sendiri, atau yang satu itu perkanan gitu. Kami Mas Ari itu dia lebih ke urusan untuk berhadapan sama orang, itu dia mempunyai peternakan Buosari Farm. Jadi dia khusus untuk jika kita ada transaksi atau ada negosiasi ulang gitu. Dan yang satu itu Mas Bayu, farmnya itu bos kecil, dan saya sendiri punya farmnya ini Barokah Farm. Kami berempat, yang satu itu hanya belum punya farm itu Mas. Kami berempat ini bersatu di kandang 4 saudara ini Mas, kandang 4 saudara Bantul ini. Awal pertama itu punya bapaknya Mas Fahri itu Mas. Beliaunya itu namanya Pak Fatih. Dia belinya itu di pedagang belakang UMY itu. Nah, terus dia bawa pulang itu cuman untuk sambilan itu Mas. Jadi berhubung rumahnya belakangnya sawah, cuman dilepas, nanti dimasukin, dikasih makan rumput nanti untuk dia malam. Kok nggak kerasa itu 2 tahun itu jadi banyak itu Mas. Dari betinanya itu sebenarnya nggak terlalu besar, cuman karena pejantannya besar itu anaknya besar-besar, dan ngawin ibunya sebenarnya kalau di teori ternak kurang bagus, tapi karena itu ya gimana ya. Nah itu, tapi anaknya itu juga besar-besar gitu Mas. Jadi bagus-bagus itu. Kita juga nggak mengharapkan itu bapaknya Mas Fahri itu meninggal dunia. Dan ternyata setelah Mas Fahri yang mengelola sendiri itu, ya namanya ternak kan harus telaten itu Mas. Beliaunya mungkin kurang telaten, jadi dari banyak itu malah mati-mati itu. Tapi sebenarnya Mas Fahri itu kalau kita arahkan itu dia enak. Nah, kita tarik sini aja. Jadi biar bisa berkembang lagi gitu. Ya emang suka dukanya ternak itu, kalau pas banyak jadi banyak, kalau pas kita nggak telaten mati itu juga nanti juga berkurang, bisa rugi gitu Mas. Jadi nggak semuanya manis. Untuk pengelolaannya Mas, biasanya kalau misalnya pagi itu kita ngarit. Ngarit itu nanti dapat 1 bagor penuh atau berapa itu nanti kita bawa pulang. Nah, setelah itu kita bisa hidupin aplikasi. Nah itu udah ada stok pakannya itu untuk hijauannya. Nah kita narik, nanti misalnya pulang malam ya Mas, itu di sini udah ada cadangan pakannya itu katul, sama nanti kita tambahin polar atau tambahin kleci gitu. Jadi nanti udah ada hijauannya, udah ada komborannya. Untuk kambing sekitaran 10 ekor ini kita pakai komborannya itu sekitar 7 kilo Mas. Jadi 1 bagor pakan BR itu sama 7 kilo komboran. Kebetulan saya itu sukanya breeding Mas. Jadi pas awalnya itu kita coba untuk breeding, dan berhasil beberapa anakan itu. Cuman temen itu yang saya sebutkan tadi Mas Bayu, bos kecil itu, dia nyoba untuk trading, dan walaupun hasilnya itu cuman 100.000 untuk 1 ekor kambing gitu. Bahkan ada yang cuma 50, tapi yang beli itu 3 biji misalnya gitu kan, udah 150 per hari itu. Jadi saya ikutan untuk trading itu Mas. Jadi kayak
kepencet itu dia kirim-kirim terus ya, walaupun kita punya itu tapi kok belum ada hasilnya itu. Dan saya pikir itu kalau misalnya trading ya Mas, kita ambil untung yang kecil 100.000 gitu misalnya. Kalau kita rutin bisa sebulan 20 ekor keluar itu nanti kan itu hasilnya juga bisa dapat dua indukan gitu Mas. Jadi kita sambil untuk trading juga. Selama ini belum begitu saya fokuskan untuk menopang ya Mas. Kita masih utamanya di Gojek itu. Tapi saya dapat inspirasinya dari bapaknya Mas Fahri itu Mas. Jadi ini bisa biar berkembang dulu, biar maju dulu. Nanti kalau kita misalnya udah punya 30 indukan atau 50 indukan produksi itu baru ini saya yakin lebih berpotensi dari saya Gojek. Maaf ya Pak Nadiem. Jadi sementara ini saya katakan belum bisa, tapi untuk kedepannya itu sangat prospek sekali menurut saya Mas. Jadi selama 2 tahun itu kita hasil itu kalau bisa jangan untuk kita makan dulu Mas, jangan untuk kita beli motor atau untuk kita jajan-jajan dulu. Kita jual kambing, nanti hasilnya itu untuk beli kambing lagi atau untuk beli mesin pencacah untuk penambahan kandang gitu. Jadi kita kalau bisa itu kita kembangkan biar bisa berkembang lebih besar lagi. Biar usaha ini besar dulu, nanti untuk hasilnya itu insya Allah beberapa tahun lagi kita udah bisa menikmati itu. Kalau saya percaya ya Mas, karena di hadis Nabi itu kan juga domba itu kan membawa keberkahan gitu Mas, sama 90% atau 99 berapa persen gitulah, itu kan rezeki itu dari berdagang gitu Mas. Jadi insya Allah bisa ini untuk maju gitu, udah dijanjikan. Kalau kendala itu mestinya banyak Mas, soalnya kita ngurusin barang hidup itu itu repotnya kayak ngurus istri itu. Jadi kita kan awalnya itu ternak, jadi kita milih varietas jenis Garut itu supaya dia tuh unggul gitu Mas, tapi malah dia beranak 3, beranak banyak itu pada mati gitu karena dia mungkin terlalu banyak anaknya, jadi ukurannya terlalu kecil gitu. Sama kalau kambing itu kan tiap hari harus makan ya Mas, nggak bisa untuk satu malam aja itu nggak bisa, jangankan 1 hari, 1 malam itu tangga mesti udah komeng gitu. Jadi kita ketersediaan rumput pas musim kemarau itu Mas, terutama itu kan kurang ada gitu. Bahkan saya itu pernah ngarit di sawah itu, di lahan kosong itu saya telateni dari pongkol-pongkol kecil itu ada bapak-bapak simbah-simbah datang, kok telatenan Mas, aku serang ngarit gitu, rumputnya saking pendeknya itu. Kalau dari segi penjualan itu relatif tidak ada kendala Mas, cuman ya untuk sharing aja ini kadang itu nemuin customer yang agak rewel gitu Mas. Jadi kita udah video jelas, sudah kelihatan samping, depan gitu, dia masih minta untuk diturunin di bawah, masih minta harga temen gitu. Kayak kita harus full service tapi diminta harga yang sangat minim gitu Mas. Ya kendala seperti itu Mas. Untuk penjualan relatif tidak ada kendala Mas, jadi istilahnya tetap lancar-lancar saja, walaupun misalnya ini agak ada PPKM atau itu tetap ada barang keluar, ada barang masuk gitu. Kita pemasaran itu nyari yang gratis dulu Mas, soalnya ini baru pemula itu di Facebook. Kalau boleh saya sebutin grupnya itu yang terrame menurut saya itu di Puskado sama di Serikat Kambing, pokoknya ada serikatnya itu, Serikat Kambing Jogja atau apa itu. Untuk Facebook saya sendiri tuh Anas Umar iya. Jadi untuk penjualan kita di situ cukup untuk memadai, walaupun di harga postingan itu lebih murah. Pas kita untuk nyari barang ke pasar itu udah harganya itu tinggi-tinggi, ternyata di postingan itu kita kasih harga kok sangat murah gitu. Tapi untuk kita komitmen kalau kita itu
untung tuh pas awal-awal ini jangan banyak-banyak, jadi 100.000 200.000 itu udah cukup. Jadi misalnya kita beli 15 ya, kita walaupun yakin itu bisa 18 bisa 19, kita tetap di 16.5 atau berapa gitu, yang jangan banyak-banyak. Untuk kambing yang kita sediakan kita jual di sini biasanya itu di kandang kami itu sebelum Idul Kurban itu kita nyarinya untuk siapan kurban itu sampai kurban itu. Jadi apa namanya, fokus di kambing yang sudah poel 2 itu. Nah, setelah Idul Kurban itu biasanya kan permintaan sangat banyak itu di bakalan. Jadi kita menyediakannya bakalan itu, kalau saya cermati sekitaran 2 bulan itu masih banter mas itu bakalan, itu penjualan bakalan. Nah setelah itu bakalan itu harganya masih stabil tapi peminatnya kurang. Kita pindah di babon anak 2 bulan setelah Idul Kurban itu. Babon anak itu udah mulai banyak peminatnya, babon bunting gitu. Jadi kita untuk produknya itu per waktu mas. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman minat untuk main atau milih-milih domba di sini, bisa hubungin nomor saya di 0877 0445 0222. Jadi duanya 3 kali ya teman-teman. Nanti kalau untuk punya Mas Ari sama Mas Bayu, Bos Saripam sama Bos Kecil itu saya kurang hafal nomornya, mungkin ada di deskripsi nanti ya mas. Ya. Untuk di peternakan kami kita menggunakan konsep tumbuh dan berkembang. Kalau bisa semakin hari itu bisa semakin besar, semakin banyak, semakin bermanfaat bagi masyarakat gitu. Jadi jangan pesimis untuk kita bertani, untuk berternak, soalnya generasi muda itu udah jarang yang minat. Nanti padahal populasinya itu kalau kita lihat-lihat untuk satenan itu untuk calon produktif itu banyak dipotongin. Nanti kalau nggak ada yang beternak itu bagaimana itu. Jadi semua usaha itu bagus, apalagi kita udah seneng gitu. Jadi jangan malu, jangan ya apa adanya aja. Jadi gitu mas. Kandang 4 Saudara tumbuh dan berkembang, semangat.